sedemikian majunya, sehingga otak manusia dan cara berpikir kita yang selalu sangat terbatas. Makanya dia sekarang membuat research yang nanti di dalam otaknya akan di-attach dengan AI, sehingga orang menjadi lebih efisien. Ada orang yang di otaknya tuh banyak pikiran yang bagus, tapi mereka nggak bisa ngomong. Nggak bisa keluar. Jadi jarak antara otak sama mulut dan vocabulary-nya itu nggak bagus. Nah, dia mau membuat supaya bridge itu menjadi lebih efisien. Jangan dong. Jadi ada yang di kepala kalian, hati, you don't have to communicate, I know already. Ngeri ya? Jadi ngeri, jadi serem. Ngeri banget. Iya, bener. Itu tadi saya mau ngomong di FaceTime-nya Apple itu, kalau nggak salah di lagi percobaan dan udah keluar. Jadi waktu saat kita FaceTime, mata kita itu bisa dibikin ke depan terus sekarang. Oh my god. Jadi kalau misalnya kita lagi nengok bawah dan sebagainya, ibu lihat saya seolah-olah ngeliatin terus gitu. Dan jadi ya udah ya, jadi ya jadi nanti kalau kita the future, kan kayak di Kemenku kita bilang the new way of working. Ya. NOW, a new way of working, gitu kan. Sekarang orang boleh kerja, aku termasuk passionate terhadap anak buah kita yang masih muda-muda, kadang-kadang harus nganterin anaknya ke TK gitu kan. Ya dia bisa, tapi tetap work gitu kan. Dia bisa connect dengan handphonenya, iPad-nya gitu. Nah nanti kalau ada kayak gitu, kayaknya Zoom tapi ternyata dia nggak ada di situ. Artificial intelligence. Itu menjadi sesuatu. Tapi ini is already happening loh, Dad. Kalau jadi sekarang nih ya, kalau saya perhatikan ini pertemuan G20 yang sekarang Indonesia jadi presidensi. Selamat tuh, luar biasa. Iya, itu sebetulnya ya Indonesia memang is about the time untuk jadi hostnya. Tapi poinnya adalah ini waktu yang luar biasa kan, terjadi pandemi. And then pada saat yang sama dunia mau recover. Nah, sesudah 2 tahun pandemi, ini kan banyak company, coba lihat di Amerika Serikat. Inflasinya tinggi banget. Kenapa? Waktu kita ngobrol, labor, tenaga kerja, itu nggak balik. Jadi, waktu kemarin saya di New York kan, saya potret sama Mayor Bloomberg, dulu Mayor ex-Mayor. Dia cerita ke saya bahwa sekarang ini, tingkah laku dari terutama generasi muda, dari sisi kerja, itu berbeda. Kalau dulu dia cerita, when I was young, Sri Mulyani, kita kepengen begitu umur 18 out dari rumah orang tua. We work whatever gitu ya. Dia bisa melakukannya. Terus habis itu mereka akan earn money dan mereka menjadi independent. And they are very proud of that. Gitu. Yang sekarang ini anak muda ada yang bilang, oh dia ketemu sama salah satu temannya yang anaknya baru graduate. So what is going to work atau what kind of job that he's looking for? Oh enggak, he's happy untuk stay with us. Kerja di garasi rumahnya pakai internet. Ya. Dan nggak mau commuting. Kalau dulu kan orang kerja rumahnya di suburb, dia harus kerja di New York, mereka commuting. Sekarang mereka nganggap nggak worth. Jadi terjadi perubahan. Well, there is no good or bad. It's a fact bahwa terjadi perubahan. It's happening ya. It's happening. Dan tadinya ini mungkin fenomena 1-2 orang, sekarang menjadi ribuan, jadi jutaan. So it will shape the labor market istilahnya. Jadi akhirnya sekarang orang, implikasinya kalau saya sebagai policy maker kan, kalau ngomongin kayak gitu enak ya. Iya. Biasanya saya cerita juga kayak gini. Tapi kalau kita sebagai policy maker, nanti implikasinya banyak sekali tuh, Dan. Oh iya pasti. Properti turun harga di tengah kota. Karena orang nggak lagi karena nggak perlu cari space. Tempat office atau cari tempat yang dekat dengan office juga nggak perlu. Ya. Properti di suburb naik. Kebutuhan terhadap mass transportation berubah sama sekali. Itu hanya dari sisi banyak sekali policy dimension yang harus kita pikirkan. Belum kita bicara tentang tadi. Jadi ada disruption dari sisi labor, supply-nya. Orang nggak mau lagi kerja. Makanya kalau di sana, walaupun kita bicara tentang digital, tapi kalau kamu mau memesan makanan kan harus ada deliver boy-nya atau girls-nya. Kalau orang udah nggak mau lagi melakukan kerjaan itu gimana? Anda harus cari drone. Saya baru mau ngomong one day will be drone. Which is already dilakukan sama Jeff Bezos. Makanya Amazon dia bikin sekarang drone yang bisa ngangkat berapa sampai berapa kilo. Jadi drop. Itu nanti akan terjadi traffic drone ya. Can you imagine itu yang terjadi? Supply disruption dari sisi labor, dari sisi jasa, yang kita barangkali hari ini baru bicara tentang possibility menjadi sesuatu yang probable, dan kemudian probable menjadi possible, dan kemudian menjadi fakta. You know what's scary is because this thing happens so fast. Correct. Digital teknologi kan ini baru at the earliest ya, sebetulnya kalau Anda lihat. Tapi pengaruhnya luar biasa. Kita agak disrupted karena COVID aja, kita shifting kepada masalah health ini. Tapi kan kita udah ngomongin tentang berbagai macam perubahan teknologi ini, disruption, industrial 4.0, sekarang 5G dan segala macam. Jadi kita bicara tentang guru belajar di kelas dan yang lain-lain nanti akan berubah banyak juga sih. Nah kalau kita sebagai orang Indonesia juga kan kita nggak enak cuma ngomongin kayak gitu. Kita harus think very hard. Makanya Presiden Jokowi bikin, we have to invest banyak di human capital, kesehatan, pendidikan, infrastruktur. Saya ngeluarin anggaran besar sekali selama 2 tahun ini untuk membuat konektivitas internet ke seluruh pelosok Indonesia.
pada saat semua kementerian lembaga, dipotongin anggarannya. Ini Kementerian Kominfo yang bicara tentang satellite, Harus broadband, kita naikkan dari cuman kurang dari 1 triliun menjadi 23 triliun, 25 triliun. Dari kurang dari 1 triliun menjadi 23 triliun. Karena kita nyelesain tuh supaya Indonesia bagian tengah, barat, timur, fiber optic. 20.000 desa harus bisa connected. Dan tidak hanya sekedar connection untuk WhatsApp gitu. Tapi gini, maksudnya gini, we do know that these things gonna reduce the sosialisasi dan human touch dan sebagainya kan with this. Ya itu nanti, ya makanya kalau kita mau bicara tentang segala hal, ya nggak semuanya harus diselesaikan, kan saya kan Menteri Keuangan, tapi social dimensionnya pasti sangat besar. Iya. Dari sisi banyak hal, culturally, bahkan political interaction juga akan berubah menurut saya. Akan banyak sekali terjadi perubahan di dunia ini dan Indonesia nggak akan escape juga. Dan yang nggak siap ketinggalan gitu kan. Iya, dan nggak akan ada yang siap banget gitu loh. Karena kan perubahan itu kadang-kadang ya menggulung aja. Tapi ya sebagai kita responsible ya kita harus siapkan. For sure infrastruktur dibutuhin gitu. Kan kita nggak bisa membuat solusi semuanya, tapi infra itu dibutuhin. Rakyat harus punya kemampuan untuk mobilitas. Dia dapat the connection, akses. Yang penting equal opportunity. Jadi kalau Dedi punya teman yang lahirnya di Papua, di Sulawesi, di Kalimantan, Sumatera, di Jawa, mau Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, kesempatan yang sama. They have to have the same opportunity. Karena we never know ya. Exactly. Itu yang namanya demokrasi betul. dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu kayak gitu. Ya, bahkan dari jaringan wifi juga berarti sekarang ya, betul. Dan itu APBN atau keuangan negara. Kamu tahu APBN nggak sih, Det? Aku ngomong APBN seolah-olah aku tahu. Tahu dong. Tahu ya. Aku suka kadang-kadang carried away gitu, as if everybody know APBN. Anggaran pendapatan belanja negara. Negara ya, negara. bukan nasional. Nggak apa-apa, tapi basically kamu ngerti the concept. Ya itu APBN menjadi toolsnya gitu, Det. Untuk desa yang belum connected, maka kita diprioritaskan. Untuk itu tadi jalur-jalur Sumatera, Utara, Selatan. Iya, dan and that's a lot of money. Itu a lot of money. Dan dulu bahkan mungkin pada saat dulu tidak mikirin jaringan internet kan. Iya. Kan tiba-tiba jaringan internet. Itu baru hard infrastructure. Kita belum ngomongin tentang soft infrastructure-nya. Kurikulumnya mesti menjadi berubah semua. Teacher-nya harus berubah. Iya kan? Dan itu semuanya membutuhkan program. Iya, benar. Transaksi aja berubah digital. Exactly. Sekarang semuanya menggunakan QR code gitu. Which is I think okay. Saya sih orang tetap optimis juga, Dad. Karena mikirin kayaknya kompleks ya. Tapi from time to time umat manusia itu adapt. Ya, and I think it will happen anyway gitu. Maksudnya mau nggak mau itu akan terjadi. Either you can go with it atau ya masih berkutat di dunia lama and then you gone. Iya, betul. Evolution. Yeah. Revolution dan